Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Di video kali ini kami akan belajar lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Kali ini kita akan belajar lagi lebih banyak mengenai akhlak dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Begini Pak Ustadz, Bang J. Sekarang ini kan banyak sekali Pak Ustadz, kita mendengar di televisi maupun di media sosial itu artis-artis yang maaf ini Pak Ustadz ya, yang mereka sudah berusaha untuk hijrah lah gitu Pak Ustadz ya, lebih mendalami lagi kepada ilmu agama, tapi banyak juga yang terjadi di situ itu perceraian seperti itu Pak Ustadz ya, kayak seperti baru-baru ini ada namanya Mas Virgon sama Mbak siapa tuh? Irina ya apa namanya? Itu kan mengalami gonjang-ganjing di dalam rumah tangga mereka ya Pak Ustadz. Sebenarnya kenapa sih Pak Ustadz orang yang sudah mulai hijrah kemudian mendapatkan ujian di dalam rumah tangganya seperti itu Pak Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang sebenarnya harus kita perhatikan. Seorang muslim itu harus belajar dari keadaan dengan didasarkan dengan Quran dan hadis ya. Jadi keadaan ini bagaimana? Banyak orang itu menceritakan bahwa kalau sudah sholat itu nanti semua urusannya dimudahkan. Iya, boleh kita menghormat. Kalau sudah tahajud rajin, semuanya dimudahkan. Iya. Kalau ada orang dolim, Allah yang memegangnya, yang mengurusi orang dolim tersebut. Ya, kita menghormati seperti itu. Tetapi bagi orang muslim sendiri, jangan merasa kalau sudah sholatnya itu sudah dikerjakan terus-menerus, tahajud ya mulai rajin, duha mulai rajin, baca Quran mulai rajin, yang diawali dari biasa, dulunya itu ya orang biasa, malah kadang-kadang kalau artis itu pacarannya ya begitulah ya. Gak bisa komen, kayak film barat katanya. Film barat ya. Jadi disinilah harus berpikir bahwa semakin orang itu imannya semakin kuat ya, semakin kuat ujiannya semakin dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kemudahan-kemudahan itu bukan terus kalau seorang muslim itu tahajudnya rajin, Tuhannya rajin, kemudahan itu terus mulus semua kehidupannya. Enggak juga. Enggak juga, karena apa? Pada saat dia itu bersuami istri tetap ada ukuran sekufu dari Allah Ta'ala. Sekufu itu selevel, istilahnya enggak cuma seiman, tetapi adalah pengetahuan agamanya juga sama-sama mendukung, itu sekufu. Nah, kalau mamanya yang perempuannya itu hijrahnya itu sudah mulai rajin, apalagi kalau Inara kalau nggak salah Inara, namanya ya, itu betul. Mbak Inara itu kan udah pakai niqab seperti itu kan saya berpikir ini imannya hebat banget menurut saya, menurut saya hebat banget. Nah, sama Mas Virgon juga kan dulunya kayaknya bukan muslim ya Pak ya? Iya, kayaknya bukan muslim ya. Nah, kemudian dengan dibantu oleh ustadz terkenal, dia seperti itu. Enggak apa-apa, enggak salah ustadznya sebenarnya. Cuma pada saat ada masalah istrinya itu mulai hijrahnya mulai dalam. Disitulah Allah itu mulai memperlihatkan kepada istrinya, khususnya juga kepada Mas Virgon, itu mana yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat itu bagaimana? Ya itu tadi, kalau mamanya Mbak Inara lebih dekat dengan ibadah-ibadahnya, Mas Virgon lebih dekat dengan dunianya. Dunianya ya didekatin. Ya itu salah satunya. Nah itu untuk menampilkan sebagai pengingat
bagi Mbak Inara, ini loh suamimu sekarang. Itu agar diselesaikan. Kalau ada masalah-masalah itu agar diselesaikan oleh keluarga itu. Wasyawirum fil amri. Jadi musyawaralah kamu dalam segala urusan dunia. Nah, kalau mamanya dilalah itu Mbak Inara itu ngomong di luar tentang suaminya, yang saya dengar kemarin itu open BO. Ya, open BO itu apa itu? Online, apa namanya? Open BO, booking online. Online ya, seperti booking itu, online ya. Ketawa Ji. Dia ini ketawa nih Pak Ustaz. Jujur. Dengerin. Nah, itu kan juga harus diketahui bahwa seorang yang mulai belajar hijrah pun kadang-kadang lupa bahwa menceritakan keburukan pasangan saudaranya dulu deh. Saudaranya itu seiman maksudnya. Di depan jamaah, di depan taklim itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena itu sama seperti membuka aib. Nah, itu kan nggak tahu hadisnya. Yang normal aja, namanya manusia kayak. Nah, akhirnya bukan persoalan saudara dalam arti seiman, tetapi ini suaminya. Nah, karena suaminya itu aibnya juga terbuka menurut Mbak Inara, akhirnya juga marah. Nah, marah inilah sebenarnya persoalan baru karena tidak bisa menjaga. Di sini saya tidak menyalahkan Mbak Inara, tapi Mbak Inara tetap manusia yang masih muda, yang masih gejolak emosinya juga masih tinggi walaupun bernikop. Ya begitulah manusia, nggak bisa dipegang bahwa yang namanya hijrah itu terus lebih tenang, lebih sabar, tidak membuka aib atau bagaimana itu kan nggak bisa ya. Nah, ujian ini memang harus dihadapi oleh Mbak Inara. Mbak Inara mau memutuskan pisah dengan Mas Virgon atau Mas Virgon itu mau pisah dengan istrinya Mbak Inara, itu tergantung mereka. Kalau mamanya Mas Virgonnya itu mau minta pisah, ya memang bisa selesai persoalannya. Walaupun sudah punya anak 3, karena merasa dirinya dibuka aibnya. Ya itu ujian aja. Dibuka aibnya itu ya nggak usah nyalain. Kalau menurut saya, ya memang Mbak Inara secara syariat salah di hadapan Allah, tetapi itu juga menjadi ujian bagi Mas Virgon. Nah, kalau ditanyain lah open BO enggak, kan gitu. Open BO itu maksudnya ya buktiin kalau nggak open BO, kan gitu. Itu menurut saya, sehingga itu menjadi acuan bahwa dia tidak melakukan, Mas Virgonnya, kan gitu. Kalau melakukan, ya gimana kalau sudah ngomong di media ya sudah, luruskan aja. Maksudnya luruskan itu nggak harus benar, luruskan aja walaupun itu salah gitu maksudnya, kan gitu ya. Luruskan walaupun itu salah, itu walaupun itu nggak enak. Sama seperti kamu kesini naik apa, motor, walaupun yang nggak enak itu naik motor sebelum sampai sini jatuh, itu teruskan aja jatuhnya gitu. Kan nggak apa-apa ya kalau memang itu sudah mau lanjut ke jenjang-jenjang yang lebih berat. Nah, disinilah sebenarnya seorang muslim itu harus memahami bahwa seseorang muslim yang sudah melakukan sholat tidak semerta-merta itu gampang hidupnya. Dia harus melalui ujian demi ujian yang harus dia hadapi. Tidak bisa seorang muslim itu terus sholat terus gampang, tidak ada seperti itu. Kecuali orang muslim itu dia sholat gampang, itu nggak taunya nggak kerja. Kemudian kalau dia laki-laki dapat istri, istrinya kaya, istrinya sayang sama dia walaupun dia nggak kerja. Nah, ini gampang dari sisi dunia. Tapi kalau dari sisi akhirat enggak gampang. Karena pada saat dia sudah sholat, dia harus ikhtiar mencari rizki untuk istri dan anak-anaknya. Tapi kalau dia dihidupi sama istri, ya dia di satu ayat, fa'idha qutiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah, dia belum bisa mengerjakan. Apalagi kalau di kehidupannya dia bangga dengan istrinya yang kaya, ujub, riak, soma'a, selesailah hidupnya. Walaupun dia sholat, selesai hidupnya. Jadi
catatannya insya Allah pasti banyak tidak baiknya walaupun dia sholat. Jadi jangan serta-merta kita sebagai seorang muslim yang belajar sholat, belajar rajin, belajar istiqomah itu terus langsung saya sholatnya sudah hebat. Saya tidak boleh seperti itu. Sebagai seorang muslim belajar taat, umpamanya kalau di biasa nih ya teman-teman, kalau umpamanya teman-teman itu punya medsos itu umroh itu udah di depan Ka'bah foto. Aduh, ya itu ya gimana ya, saya mau cerita ya. Apakah itu tidak boleh? Loh, persoalannya itu bukan boleh atau tidak boleh. Ini mau nyeritain apa? Mau nyeritain kamu itu umroh atau mau nyeritain apa nih? Kan gitu kan, nggak tahu kita ya. Jadi kalau menurut saya mending tidak usah. Menurut saya yang seperti itu belajar untuk tidak usah. Tahan ujub, riak, bahkan bangga atau sombong itu tidak keluar. Memang itu sulit, tetapi itulah yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Seperti itu. Kayak mamanya ada yang kemarin-kemarin imam sholat tarawih, dia rekam sholatnya. Nah itu untuk apa? Kemudian dimasukkan ke medsos. Untuk apa sebenarnya? Sekarang imami sholat tarawih, biar apa? Kan akhirnya kan bisa kebaca. Nah itu tidak boleh. Nah itulah ujub, riak, bangga, bahkan itu bisa sombong. Nah sama pada saat dulu itu Mbak Inara atau pada saat hijrah atau Mas Virgon pada saat hijrah bangga dengan hijrahnya. Bangga, jadi bukan hanya dikerjakan, ada kebanggaan, ada ujub, ada riak di titik itu. Nah, di situ tidak sadar kalau itu dicatat oleh malaikat atid, malaikat yang kiri yang mencatat, sehingga itu nanti ujub, riak, bangga atau sombong itu menjadi ujian baginya. Nah, ujiannya sekarang lah. Akhirnya Mbak Inara cerita kalau Mas Virgon itu open BO, ini Mbak Inara loh ya. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa itulah ujian baru dimulai. Dari mana? Ya bisa aja dari hijrahnya dulu beliau itu ada ujub, ada riya. Termasuk kita nggak boleh. Kita nggak boleh belajar untuk tidak. Kalau kita memberikan ilmu yang baik kepada orang lain, ya belajar untuk tidak ada ujub, riya, sombong, merasa terkenal. Nggak usah, biasa saja. Karena itu nanti akan menjadi ujian yang berat. Dan orang muslim itu tidak tahu. Karena orang-orang muslim itu taunya dia masuk surga dan tidak ada ujian. Kalau udah sholat, udah tahajud, udah duha, sunnah dari sholat tersebut dikerjakan, qabliyah, ba'diyah maupun sunnah-sunnah yang lain, itu sudah merasa dirinya itu masuk surga. Jadi ujian nggak ada. Kalau ujian dari setan pasti. Nah itu tidak boleh seperti itu. Semua kejadian itu bukan setan. Kalau semua kejadian yang terjadi atas izin Allah. Jadi tidak boleh kita itu ngomongin setan asal. Tidak boleh. Nah disinilah harus kita pahami. Bisa saja dulu beliau-beliau itu ada ujub, ada riya. Sehingga saat ini beliau baru menghadapi ujian dari apa yang beliau kerjakan sendiri. Ya ujian itu ya dari mereka sendiri. Kalau mereka lebih tenang, lebih santai, lebih tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak sombong, mudah-mudahan itu sebenarnya ujiannya ringan-ringan aja. Tapi kalau ujub, riya, bangga dan sombongnya itu kuat, ya ujian itu pasti kurang menyenangkan lah. Insya Allah, wallahu a'lam ya. Mas Virgon ini kan mu'alaf nih, ya. Lepas dari Mas Virgon, untuk semua yang mu'alaf kan boleh dikatakan imannya masih lemah nih Ustaz. Masih tergoda untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lalu dan berat untuk melaksanakan syariat yang diwajibkan di keyakinan yang baru nih. Nah, apakah lingkungannya itu juga berpengaruh Ustadz untuk dia ini larut di kebiasaan lama atau dia semakin kuat Ustadz? Iya, memang. Jadi kenapa orang muslim itu dianjurkan berkumpul dengan orang-orang yang soleh seperti itu.
dianjurkan itu agar hati kita itu mengikuti orang-orang yang soleh, perilaku kita mengikuti orang-orang yang soleh. Itu sebenarnya dianjurkan dalam hadis. Nah, kalau memang Mas Virgon itu masih seperti itu, ya memang lingkungannya seperti itu. Jadi mau tidak mau ketemu sama teman-temannya, umpamanya yang masih hobi minum. Jadi ya seperti itu akhirnya menjadikan dia goyah, kan gitu. Jadi lingkungan itu juga menjadikan seorang itu terpengaruh bisa, apalagi belum kuat. Berarti hijrah itu bukan hanya hijrah keyakinan, tapi hijrah dari lingkungan juga bisa, Ustaz? Bisa, benar-benar bisa. Karena tinggal seseorang itu sendiri. Saya bercerita dulu anak saya, Viko itu nomor 1, dia main band. Saya nggak tahu. Main band, dan setelah tahu bandnya itu yang kalau nyanyi itu metal. Alirannya itu bukan Lebih underground ya. Yang saya itu kalau dengerin ini ngomong apa gitu nggak ngerti. Walaupun dia pakai bahasa Indonesia itu apa denger ngomong apa sih dia? Nggak ngerti saya gitu loh. Oh ya, gitu. Lah saya tuh dengerin kan ketawa. Lu itu band apa le? Gitu. Ya, namanya underground. Ya adalah beberapa band di Indonesia itu main di TV ini, tapi ya selesai lah ya. Karena yang dengerin pusing. Terus akhirnya saya tanya, masa depanmu itu kalau bisa jangan di situ. Wong yang banyak penyanyi-penyanyi pop itu yang dulunya terkenal juga jatuh. Jangan di situ. Udahlah. Bukan karena itu jelek. Enggak, Bapak enggak bilang jelek, tapi karena kamu anak Bapak ya cobalah nurut nasihat Bapak. Gitu aja. Bagi Bapak itu kurang bagus, bagi orang lain itu the best. Ya kan beda-beda cara pandang ya. Tapi anak saya ya alhamdulillah mau. Nah, pada saat anak saya itu bismillah saya akan, karena anak saya pada waktu itu sudah ini sudah ngarang lagunya, udah beberapa lagu dia karang gitu loh ya. Dia main drum sama main gitar, alhamdulillah bisa. Nah setelah dia itu bismillah Pak, ya udah sholatmu tertipi, kemudian tahajud, kemudian ngaji terus saja setiap hari. Nah habis itu terus saya ajarin doanya. Mohon ampun jika dari main musik itu banyak makhluk yang masuk ke tubuhnya, ke kepala, mata, telinga, dan semuanya. Mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun, dan mohon agar makhluk yang menyukai hal-hal yang tidak pantas dalam Islam, mohon dilepaskan. Dan anak saya bilang, iya Pak. Tapi saya bilang, paling tidak nanti 2 minggu kamu akan geletak. Konsekuensinya, kamu siap? Insya Allah saya siap. Bener? Setelah mulai dia bismillah, kemudian hari ketiga dia mulai sakit. Sariawan muncul, pusing, kepek, pecah, dan dia pada waktu itu nggak masuk sekolah 2 minggu. Mau sakit kepalanya. Saya senyum-senyum aja. Belajar menerima tidak enak ya. Karena kamu sudah taubat kepada Allah Ta'ala. Nah, di titik itulah sebenarnya pada saat dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, hadis yang menceritakan bahwa sakitnya itu bisa menggugurkan dosa. Nah, itu salah satunya. Jadi bukan sakit geletak, jantungan, gagal ginjal, kanker, bukan yang itu. Dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan konsekuensinya dia menerima yang tidak enak. Seperti itu. Nah, pada saat inilah dia sudah merasakan nyaman, enak, nggak ada apa-apa, nggak pernah main gitar lagi, nggak ngedrum, alat-alatnya dia jual di ini. Nah, dia sudah mulai kerja. Apakah itu bisa dinamakan hijrah juga, Pak? Itu hijrah dari sesuatu yang sebenarnya menurut saya itu kurang manfaat sebenarnya, sehingga dia tinggalkan dan mencoba dekat kepada Allah Ta'ala. Menurut saya dekat kepada Allah Ta'ala, yang menurut orang lain enggak, ya monggo lah ya. Menurut saya dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, disitulah sebenarnya kalau Mas Virgon itu paham, atau siapapun, hijrahlah yang beneran. Sehingga itu nanti akan kelihatan. Kalau Mbak Inara hijrah, kemudian Mas Virgon itu meninggalkan yang aneh-aneh itu, walaupun bermusik tapi meninggalkan yang aneh-aneh, bisa aja ini naik sama. Jadi yang umpamanya yang kata Mbak Inara itu umpama walaupun umpamanya tidak boleh.
umpama kalau hijrahnya itu sama-sama bareng-bareng, tidak ada yang namanya open BO seperti itu. Umpama, walaupun tidak boleh ya sebenarnya. Tapi saya hanya memberikan gambaran bagi saudara-saudara kita yang masih nanggung, masih kalau dibilang hijrah kok kayak orangnya itu kok kayak nggak pernah sholat gitu ya. Hijrah itu setiap saat, setiap hari. Insya Allah seperti itu, Ji. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, ini misal aja, misal nih Mbak Inara itu misalnya mengizinkan Mas Virgon ini menikah gitu misalnya, supaya dia tidak melakukan ini. Apakah ujian itu terhenti di rumah tangga itu? Nah, saya mau tanya, mengizinkan menikah ini maksudnya itu pisah, Inara sama Virgon pisah, atau Inara sama Virgon nggak pisah? Nggak bisa. Oh, maksudnya itu nikah lagi dengan tidak pisah. Iya, dengan tidak pisah. Ya, itu bisa aja kalau Mbak Inara itu hatinya lapang, belajar ikhlas. Bukan saya itu tidak bilang bahwa Mbak Inara tidak ikhlas, enggak ya. Belajar ikhlas. Kalau Mas Virgon itu nikah lagi, ya kalau memang belajar ikhlas, monggo silahkan, tidak ada masalah. Cuma persoalan itu kan nggak selesai di situ. Gimana itu? Tidak selesai kalau orang yang hobinya jajan itu dengan menikah itu hobi jajannya itu bisa hilang. Nggak bisa gitu Pak? Nggak bisa. Itu yang harus dilatih itu adalah setan keinginan yang harus dihilangkan. Nafsunya itu. Nafsu untuk tangan itu nggak main-main di HP itu. Nafsunya itulah yang harus belajar. Lah kan bisa dihilangkan? Belum tentu itu bisa dihilangkan. Belum tentu. Nah, bisa aja malah masalahnya jadi nambah gitu. Nambahnya apa? Ya nambah. Akhirnya yang laki kan punya istri lagi, nah antara istri satu dengan yang lain kan belum tentu seiring sejalan. Akur gitu Pak. Bisa aja istri yang kedua itu malah marah karena istri yang pertama, mamanya kayak Mbak Inara cantik mamanya, kan jengkel terus nih. Oh iya. Kalau mamanya Mas suaminya itu pergi ke istri pertama, jengkel dia. Nah, itu yang bisa mengantarkan kalau kemarahan itu terus-menerus bisa menjadikan kanker. Malah. Karena salah lagi sebenarnya, karena dia nggak bisa menahan marah. Karena apa? Karena akhlak inilah yang harus diperhitungkan di dalam semua aspek kehidupan, termasuk aspek bersuami istri. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Jadi masalah itu jadi masalah. Besok kalau dia punya istri, kemudian istrinya punya anak, anaknya 3 lagi, itu kan ada masalah juga sebenarnya besoknya itu. Iri-irian dengan anaknya yang itu. Wallahu a'lam ya. Ustaz, orang yang mu'alaf dan orang hijrah di mata orang awam adalah orang-orang yang Allah kasih hidayah, ya kan? Jika si suami ini yang mu'alaf nih masih aja melakukan sesuatu yang di luar syariat, kemudian si istri yang hijrah tentunya beragama yang lebih baik, ya kan istilahnya. Nah, apakah si istri ini yang harus dilakukan misalnya? Jadi apa yang harus dilakukan si istri ini yang agamanya lebih baik melihat suaminya ini yang mu'alaf gitu? Apakah langsung menceraikan? Apakah langsung lepas nikob gitu? Lepas nikob. Seharusnya gimana nih Ustadz nih? Sebenarnya ya banyak pilihan itu. Ya, pilihan itu nanti akan menggambarkan, dari pilihan itu nanti Allah memberikan hidayah atau Allah memberikan ujian berikutnya. Tetap ya. Jadi tetap itu akan berjalan. Sebagai seorang muslim itu tetap berjalan, nggak bisa tidak itu. Jadi seorang muslim semakin dia itu imannya kuat, semakin ujiannya itu banyak dan besar-besar. Jadi kalau ada orang muslim yang bebas itu ya nggak yakin saya imannya itu kuat kepada Allah Ta'ala. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Nah, kalau mamanya dia itu lepas nikah boleh apa enggak? Ya kalau menurut saya nggak apa-apa. Lo kan dari pakai nikah, ya nggak apa-apa. Apa yang kita pikirkan apakah itu jelek? Enggak. Saya hanya melihat kalau seorang wanita muslim sholat itu kan mukanya tidak tertutup sebenarnya. Tidak boleh tertutup sebenarnya. Tidak dosa. Tidak dosa dibuka sebenarnya. Jadi kita tidak boleh memikirkan sesuatu hal yang buruk. Enggak apa-apa.
Yang penting jilbab jangan dilepas lah. Kan itu kalau saya tetap memohon nih, kalau bisa jilbab jangan dilepas karena itu sudah menjadi acuan. Gitu. Tapi kalau niqab nggak ada masalah. Kemudian kalau memang apa yang harus dikerjakan bisa, monggo. Kalau saya nggak bisa bilang kalau yang seperti ini karena harus pisah, udah boleh. Jadi tetap monggo silahkan. Cuma apa yang dia dia kerjakan dengan keadaannya seperti itu, mau kerja lagi, mau pisah, mau ikhlas suaminya itu menikah lagi, semua itu nanti ada ujian berikutnya yang siap ada di depan matanya. Insya Allah seperti itu. Kalau ada orang bilang, iya ini istri-istrinya rukun, ya di depan manusia, hati orang siapa tahu. Hati orang itu nggak akan tahu. Rukun itu karena suaminya keras, jadi dia terpaksa nurut. Betul. Kamu itu istriku kenapa nggak rukun sih? Nah itu kan keras ya. Daripada nggak dikasih uang sama suaminya, ya udah nurut aja. Tapi kan nyimpen. Bahasa Jawanya gondok itu loh. Iya. Karena beberapa kali kalau saya itu dapat pasien dari Arab nih. itu urusannya kayak pasien nggak bisa jalan, pasien itu sakit semua badannya. Ini istrinya nih, cewek, iya cewek. Kalau saya amati itu nggak tahu dia istri yang pertama atau dia istri yang kedua. Saya tanyain seperti itu, ketemu, loh ini saling serang dengan bacaan doanya dia sendiri. Itu nggak ngerti. Kemudian kalau udah dilepas itu yang serangan dari itu kan mereka menurut mereka doa, menurut saya enggak. Itu adalah sihir yang dilantunkan, cuma mereka tidak tahu kalau yang diomongkan mereka itu sebenarnya lantunan sihir. Dikiranya benar, nggak bisa jalan. Habis dilepasin jalan, alhamdulillah. Banyak seperti itu nggak bisa jalan rata-rata biasanya. Rata-rata yang saya tangani itu nggak bisa jalan. Kalau nggak badannya panas semua seperti itu. Nah. Itu ya gara-garanya orang sana kan istri biasanya lebih dari satu, seperti itu. Jadi ya kalau memang mau ya monggo silahkan. Nanti ujian berikutnya, ujian itu diberikan oleh Allah Ta'ala untuk mengetes iman seorang muslim. Jadi orang muslim itu enggak terus bebas dari ujian, enggak. Tetap akan diuji oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dengan istri dia menikah lagi, dengan istri yang kedua, dengan istri yang ketiga, seperti itu dia akan diuji. Sebenarnya kalau seorang muslim itu mengerti kalau itu ujian, pasti dia akan berusaha untuk lulus, Ustadz ya? Ya berusaha untuk lulus itu kan yang tahu dari sisi syariat. Nah kalau momennya kayak kasus Mbak Inara ini kan nggak ada yang tahu. Saya sendiri kan suruh milih, saya enggak milih. Kenapa? Karena sejak awal saya tidak paham yang mereka kerjakan, jadi mending saya berikan nasihat, enggak. Kecuali dia tanya pada saya mencoba memberikan nasihat. Seperti itu. Jadi nanti akan lebih kelihatan tajam, umpamanya. Jadi umpamanya Mas Virgon akhirnya mau menala istrinya, itu akan semakin tajam. Tapi kalau istrinya minta maaf, kemudian Mas Virgon agak luluh, Mas Virgon ngancam, izinkan saya menikah lagi. Mbak Inara itu membolehkan. Nah ini dengan ancaman mau menikah lagi itu kan sebenarnya tidak boleh juga. Jadi itu nanti masalah akan terus berjalan. Nggak mungkin enggak. Istilahnya seperti itu. Apa kira-kira dampak nanti untuk ke anaknya ini Pak Ustadz? Kalau mereka berpisah atau cekcok itu dampak psikis terhadap anak bagaimana Pak Ustadz itu? Kalau itu nggak ngerti saya. Kalau memang cirinya mamanya kalau Mbak Inara itu kan agak terbuka ya. Kalau sifatnya anaknya tiga-tiganya itu seperti Mbak Inara ya insya Allah agak aman-aman aja lah ya. Gitu. Tapi kalau ada ego, ada ini dari sifat, mohon maaf saya nggak tahu Mas Virgon yang mamanya dari pasangannya itu ada ego, ada kaku, ada ini ya bisa benci dengan bapaknya. Kalau udah benci sama bapaknya, terus itu akan terbawa dalam keseharian. Nah, nanti si anak bisa tahu-tahu gagal ginjal seperti itu. Memang itu ujian itu pasti akan muncul. Nah, kalau udah gagal ginjal, bapak ibunya pasti langsung ke rumah sakit, nggak ngerti dia ngerjain apa. Padahal itu juga masalah mereka aja, si anak itu disebabkan. Wallahu a'lam, insya Allah seperti itu. Masya Allah.
ternyata dampaknya itu akan terus bergulir dan menjadi ujian di dalam Ya, rumah tangga. iya, tetap semuanya seorang muslim yang masih hidup dia akan tetap mendapatkan ujian. Kamu Haji C itu tetap ujian walaupun sudah pensiun. Nah, ujian paling tidak itu ketamcit. Nah, itu kan ujian tuh. Pensiun itu juga ujian sebenarnya. Pensiun itu juga ujian, apalagi sudah pensiun tidak dikaryakan, yang lain dikaryakan, wah itu ujian lagi. Dongkol nggak itu? Dongkol nggak, sudah tidak dikaryakan nggak dapat bonus ya, dari perusahaan, yang temennya yang lain dapat. Ya itu ujian lagi. Nah ujian itu kan nggak cuma serta-merta dari Allah mamanya, ya dari mamanya kamu mamanya nggak dapat bonus itu kan apa? Pimpinanmu itu jengkel sejak dulu sama kamu. Dari kelakuan itu jadi ujian Dari juga. perilaku itu ya dendamnya pimpinan. Nah, pimpinan yang tidak memberikan kamu bonus, padahal itu memang harus diberikan, ya salah lagi pimpinanmu di hadapan Allah loh ya. Iya. Kalau di hadapan manusia, enggak, biarin aja dia nggak dapat. Tapi kalau kamu, ya kamu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kamu nggak dapat bonus itu diselamatkan. Kenapa gitu, Pak Ustadz? Ya uangnya dari mana, walau alam, saya nggak tahu. Panjang juga nih, bener Tuh juga kan, tuh. benar begitu. Iya, bener, Pak Ustadz. Jadi kalau dilihat-lihat Benar, itu benar, sebenarnya orang muslim itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala setiap saatnya. Dari berteman dengan orang yang Apa nih? berteman orang yang sebenarnya Allah nggak suka berteman dengan dia gitu maksudnya. Itu maksudnya. Siapa aja deh. Iya. Waduh, ngeri ya. Jadi makanya kalau saya memberi garis bawah ini, kalaupun kita itu hijrah setiap hari di hadapan Allah, belajar untuk tidak emosi, tidak marah, belajar untuk menerima walaupun tidak enak, tetap diterima, disyukuri, semuanya ini dari Allah Ta'ala. Paling tidak kita menerima yang tidak enak ini takdir dari Allah Ta'ala. Cuma kita harus mikir, takdir ini kita yang bikin atau ini dari Allah. Kalau memang kayak kamu nggak dapat bonus, ya itu memang itu takdir kamu yang bikin dulu. Sama seperti musibah, seorang muslim yang dapat musibah atau manusia yang mendapatkan musibah, yaitu dari perbuatan dia sendiri. Nah itu ada ujian yang memang itu dari perbuatan dia, ada memang ujian dilihat oleh Allah Ta'ala dari imannya orang itu sendiri. Jadi ada dibeda-bedain istilahnya. Jadi jangan menganggap ujian itu selalu tidak enak. Enggak, kalau yang enak bukan ujian, diterima aja langsung. Enggak boleh. Yang setan protes. Apa itu misalnya? Terang aja dia ibadahnya bagus karena kaya. Iya itu Nabi Ayub kan kaya. Iya. Makanya Jadi maunya apa nih kata istilahnya gitu. Kayaknya cabut. Cabut tetap dia ibadah. Wah terang aja ada anaknya lagi tuh. Setan protes gitu. Makanya yang waktu itu yang ngabisin kan setannya. Iya, benar. Makanya yang menolong adalah Allah waktu itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui bedanya Nabi Ayub dengan manusia kayak kita. Jadi kalau doanya Nabi Ayub itu karena setan beneran. Lah kalau manusia seperti teman-teman kita yang lain itu setannya siapa? Ya dia sendiri sebenarnya. Dia sakit ya dia sendiri setannya. Tapi kalau dia sakit setan yang disalah-salahin. Benar. Nah, kan gitu ya. Manusia itu sebenarnya sudah pinter, dia bikin dosa itu udah nggak perlu ada setan. Tapi yang disalahin setan mulu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat agar kita itu terus menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian mau menerima walaupun tidak enak, mencoba belajar, kita luruskan lagi tauhid, kita luruskan lagi syariat kita menerima takdir walaupun itu tidak enak itu dengan lapang dada, dengan keikhlasan, dan tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah-ibadah sehari-hari. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz nasihatnya ya Bang Ji. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian video kami kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua, khususnya kami di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.